Ketika itu Saulus begitu berapi-api ingin menghabisi orang pengikut Kristus. Kalau bisa semua selesai, game over. Nah, dia senang melakukan itu karena memang dia sudah mendapatkan mandat untuk menghancurkan kekristenan. Tapi Tuhan menyapa dia dengan berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Yang dianiaya kan sebenarnya bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Bagaimana mungkin Saulus bisa menganiaya Tuhan? Tuhan itu kan besar, kuat, powerful, berkuasa. Nggak mungkin bisa Paulus atau Saulus menganiaya dia. Tapi rupanya ketika orang-orang benar, anak-anak Tuhan dianiaya, diejek, difitnah, disangkakan yang jahat, itu sama saja dengan menganiaya Tuhan, mengolok-olok Tuhan. Sehingga ketika itu Tuhan berkata, "Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Padahal bukan Tuhan, tapi anak-anak Tuhan. Nah, ini menjadi suatu plus bagi kita. Kenapa? Kalau kita melakukan kehendak Tuhan, ternyata ada aniaya, ada gosip, ada hinaan, ada pelecehan terhadap kita. Katakan di sini, berbahagialah kamu. Ya, karena itu sama juga dengan melakukannya kepada Tuhan. Jadi, kalau Tuhan yang menyuruh kita, tapi kita dianiaya, ya tentu itu haknya Tuhan. Haknya Tuhan untuk membela kita. Dan Tuhan bisa melakukan apapun agar kita selamat. Dan tidak bisa kita dijamah tanpa seizin Tuhan. Jadi renungan ini renungan yang sangat bagus sekali. Yang pertama tadi, bahwa kalau kita dianiaya, kalau kita dihina, kalau kita dikata-katain, kalau kita diejek karena melakukan kebenaran, gak usah kecil hati, gak usah sedih, santai saja, berdoa saja, karena dia melakukannya bukan menghina kita, tapi menghina yang mengutus kita. Dan dikatakan seperti yang kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Mungkin pertanyaan sama kepada yang menghina kita, "Mengapa engkau menghina aku?" Dan kalau Tuhan dihina, kira-kira bisa dilawan enggak? Tidak ada yang bisa melawan. Tidak ada, karena dia yang maha besar. Dari itu saya berpesan kepada saudara-saudara, jangan takut dengan omongan orang, tapi takutlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada hinaan orang, tapi jauhilah dosa dan lakukanlah firman Tuhan dengan segenap hati. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu ajaib, mengagumkan. Kita sudah mengalami, saya sudah mengalami bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan ini. Dia tidak pernah mempermalukan kita selama kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Ya, mungkin saja kita jatuh dalam dosa karena kita manusia. Mungkin saja kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi Tuhan Maha Pengampun. Dia akan mengampuni kita, tapi jangan kita ulang-ulang terus. Jangan kita ulangi kembali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, di pagi hari ini, baru jam 7 sekarang di pagi ini saya sudah sampai di sini. Dalam perjalanan tadi dari Jakarta menuju ke Ciampea Bogor ini, untuk menikmati mendaki gunung. Mendaki gunung itu suatu penderitaan. Ketika kita mendaki ke atas, bisa lecet, bisa terjatuh, bisa keseleo kalau kita tidak hati-hati. Tapi sesampai kita di atas atau dalam perjalanan juga kadang-kadang melihat kita sesuatu yang indah, luar biasa, cantik sekali, cakep sekali. Suatu saat istri saya berkata, "Ayo kita ke Bali," katanya. Saya bilang, "Waduh, masih lebih enak naik gunung daripada ke Bali. Masih lebih indah naik gunung daripada ke Lombok." Karena kalau di gunung itu kita merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Yang pertama, ketika kita berjalan, bagaimana curam, licin, berembun atau berkabut, hujan,
tapi kita tetap melangkah, kita tetap maju sampai ke puncak. Setelah di puncak, kadang-kadang kita ingin menangis karena begitu indahnya yang bisa kita lihat. Dan yang kita lihat itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan yang maha kuasa. Dalam hati saya kadang-kadang berpikir, ini aja indah, bagaimana di surga nantinya. Tentu kita bisa tersenyum kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk keindahan yang Kau berikan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sekali lagi, jangan takut dianiaya. Tapi kalau kita karena dosa kita, karena kesalahan kita, karena kejahatan kita, kita dianiaya, ya itu menjadi bagian kita. Tapi kalau karena kebenaran, karena melakukan firman Tuhan, karena pelayanan, karena kebaikan hati kita, karena kerja keras kita untuk melayani, masih tetap dihina, masih tetap diejek, itu orang bilang Tuhanlah yang akan bekerja di sana. Tuhan, jadi teruskan menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang jujur. Saya katakan jujur. Masalah keuangan di gereja dimanapun harus jujur, ya. Sepeser pun jangan kamu ambil. Jangan kita ambil uang gereja yang bukan hak kita, ya, karena itu punya Tuhan, ya. Jujur. Kalau kita bisa dipercaya dalam hal-hal kecil, kita juga bisa dipercaya dalam hal besar. Kalau bisa dipercaya, tidak bisa dipercaya dalam hal kecil, kita juga tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Itu mari kita jujur, mari kita rendah hati, merendahkan tapi penuh dengan semangat. Untuk tahun 2021 ini, semoga ada peningkatan dalam iman kita menjadi iman yang tangguh, yang melayani Tuhan, ya. Kita bisa menikmati ciptaan Tuhan di mana kita berada, menikmati berkat-berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Baginya lah kemuliaan saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.